Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37, demikianlah firman. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesama manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengganti waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, barangkali ada yang belum mengenal saya, karena saya rasanya baru yang kedua kali ke GKI Rengas Dengklok. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ayu Istian. D-nya itu Dwita Prawira. Jadi anak kedua ya, Dwita. Dan saya melayani di GKI Kayu Putih. Berhubung namanya cukup panjang Bapak Ibu, Ayu Istia. Kadang suka ada yang bertanya gitu ya, ini namanya bagaimana cara sebutnya, karena kadang-kadang suka kepleset. Kadang-kadang bisa jadi Ayu Nitias, kadang bisa jadi Ayu Sintia juga pernah gitu ya. Pernah juga saya dipanggil Ayu Ispa. Dan pernah di satu kebaktian pemuda seorang liturgos mengatakan kita akan mendengar firman dari pendeta Anastasia. Jadi sejauh ini itu yang paling jauh Bapak Ibu. Perkenalkan, untuk yang lebih singkat, di GKI Kayu Putih saya dikenal dengan pendeta Tia atau Katia. Dan pada saat ini saya senang, saya bersyukur bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ada sebuah kisah fiksi gitu ya. Suatu kali di sebuah gereja yang cukup besar, dan di gereja itu ada sebuah taman doa di dalamnya. Dan setiap hari di taman doa itu ada orang-orang yang berdatangan silih berganti. Di taman itu ada patung Tuhan Yesus yang sedang tersalib begitu ya. Dan ada banyak orang yang datang ke gereja itu, ke taman doa, untuk berdoa dan juga menyampaikan permohonan-permohonan. Nah, suatu ketika penjaga gereja itu berpikir, kasihan ya, Tuhan Yesus ada di sana. Setiap hari mendengarkan keluh kesah orang silih berganti datang menyampaikan permintaan. Lalu si penjaga taman ini berinisiatif, "Aku ingin sekali waktu bisa menggantikan Tuhan
ada di sana. Kasihan Tuhan, kayaknya capek. Lalu tibalah suatu hari dia pergi ke taman doa itu, lalu dia mengatakan, Tuhan, aku ingin menggantikan Engkau barang sehari aja, sehingga Engkau tidak lelah berada di atas sana mendengarkan keluh kesah banyak orang. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari atas kayu salib gitu ya. Baik, kita bisa bertukar. Sehari kamu boleh ada di atas sini, lalu saya akan menjaga gereja ini, menjaga taman ini di depan. Tapi ada satu syarat, dan kamu harus menaati syarat yang saya berikan, kata Tuhan Yesus. Lalu penjaga taman ini bertanya, apa Tuhan syaratnya? Syaratnya adalah ketika kamu berada di atas sana, jangan mengatakan satu patah kata pun. Lalu si penjaga taman ini berpikir, mudah sekali syaratnya. Baik Tuhan, siap, saya pasti bisa melakukan apa yang Engkau minta. Itu adalah hal yang sangat sederhana. Lalu pada akhirnya bertukar mereka gitu ya. Si penjaga taman ini berada di atas kayu salib gitu ya. Lalu menggantikan Tuhan Yesus menjaga gereja di gerbang depan. Dan betul seperti biasanya silih berganti orang datang. Lalu kemudian ada seorang yang sangat kaya gitu ya, berdoa di sana. Dan ketika selesai berdoa, orang kaya ini meninggalkan satu kantung uangnya di bawah kayu salib. Lalu si penjaga taman yang lagi berperan menjadi Tuhan Yesus melihat gitu ya, orang kaya ini pergi meninggalkan uangnya tanpa sengaja, ada sekantung uang ketinggalan di bawah sana. Tapi dia mengingat, kata Tuhan, aku gak boleh ngomong sepatah kata. Akhirnya dia pikir, aku akan menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia diam di atas sana. Lalu tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda. Seorang pemuda ini berdoa. Dan ketika ia sedang berdoa, tidak lama kemudian datanglah seorang yang miskin juga ikut berdoa di sana. Karena si pemuda ini dia mau ada satu pelayaran gitu ya, maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu ada seorang yang miskin, dia doanya permintaannya cuma satu, Bapak Ibu. Saya butuh makan. Saya nggak punya uang, saya nggak tahu bagaimana cara memberi makan keluarga kita. Dan ketika orang miskin ini mengucapkan amin, dia buka matanya gitu ya. Lalu kemudian dia melihat ada sekantung uang di bawah salib Yesus. Lalu orang ini berkata, wah, baru aja berdoa minta uang, baru berdoa sama Tuhan minta berkat, berkatnya langsung ada. Lalu akhirnya orang miskin ini mengambil sekantung uang itu, lalu dia pulang dengan bersukacita. Si penjaga taman yang berada di atas kayu salib melihat itu, dia ingin sekali mengatakan itu bukan milikmu, jangan diambil. Tetapi dia mengingat Tuhan mengatakan jangan mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya dia menahan dirinya, lalu dia tetap ada di atas sana. Orang miskin itu sudah pergi membawa uangnya. Lalu tidak lama kemudian si pemuda yang berdoa dengan sangat khusyuk karena dia mau bepergian jauh selesai berdoa. Dan ketika ia selesai berdoa, ia berjalan keluar taman, keluar gereja, dan tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang kaya yang baru meninggalkan uangnya. Lalu kemudian si orang kaya itu mengatakan, kamu pasti yang mengambil uang saya, mengatakan ke si pemuda tersebut. Lalu si pemuda itu mengatakan, saya tidak mengambil apa-apa, saya baru saja selesai berdoa. Lalu si orang kaya itu mengatakan, tadi saya meninggalkan uang saya di taman doa ini, lalu sekarang sudah tidak ada, pasti kamu yang mengambilnya. Lalu si penjaga taman, Bapak Ibu yang berada di atas kayu salib melihat hal itu, dia sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba dari atas kayu salib terdengarlah suara, stop. Si pemuda dan juga orang kaya itu kaget gitu ya, Tuhan Yesus ternyata bisa bicara dari atas. Lalu mereka berhenti, lalu si penjaga taman itu mengatakan, bukan pemuda ini yang mengambil uangmu. Yang mengambil uangmu adalah seorang miskin yang belum lama juga pergi, dan dia mengambil sekantung uang yang kau tinggalkan. Lalu akhirnya ketika penjaga taman itu mengatakan hal tersebut,
langsung pergi juga gitu ya, dia naik ke kapal, lalu si orang kaya itu mengejar orang miskin dan dapat gitu ya, diambil lagi uangnya, lalu kemudian orang miskin itu ditekan oleh si orang kaya. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus dari depan masuk ke taman doa, isi penjagaan. Kamu turun. Kenapa Tuhan? Kamu ingat tidak apa yang aku katakan sebelum kamu naik ke atas sana? Tuhan, aku baru saja membela kebenaran. Aku baru saja mengembalikan uang yang dimiliki oleh seorang yang kaya, sehingga uang itu tidak diambil begitu saja oleh orang yang baru saja berdoa di taman. Lalu Tuhan Yesus begitu marah kepada si penjaga taman ini, mengatakan, sudah aku bilang jangan katakan apapun, karena kamu tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Orang kaya itu mengambil uang dengan cara-cara yang tidak baik, ia merampas dan juga ia melakukan ketidakjujuran. Dan kamu tidak tahu bahwa orang miskin itu sangat membutuhkan uang pada hari ini. Dan kalau saja tadi kamu membiarkan sedikit lagi lebih lama si pemuda dan orang kaya ini bertengkar, maka si pemuda itu akan terselamatkan dari kecelakaan kapal yang sedang ia naiki sekarang. Lalu kemudian si penjaga taman langsung terkejut begitu ya. Dia terkejut dan dia memohon ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tekankan ini adalah cerita fiksi begitu ya. Bukan sebuah kisah yang nyata, tetapi ini adalah sebuah kisah yang menarik untuk direnungkan bersama-sama. Kadangkala ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, sebetulnya perintah dan juga firman Tuhan yang Tuhan sampaikan itu adalah perintah-perintah yang sederhana. Tetapi kadangkala kita selalu menggunakan pikiran kita dan membuat segala sesuatu menjadi rumit. Di dalam kisah tersebut, Tuhan hanya mengatakan kamu jangan mengatakan kata apapun yang engkau lihat, apapun yang terjadi, jangan bicara. Tetapi kemudian si penjaga taman ini dengan segala pemikirannya dan juga dengan segala keterbatasannya menganggap bahwa ia melakukan sesuatu yang benar, tetapi kemudian apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak dilaksanakannya dengan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 9 sampai 14, terkhusus ayat yang ke-11 dan juga 14 dikatakan bahwa firman Tuhan itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang sukar. Dalam Ulangan pasal 30 di situ dituliskan sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlampau sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Firman Tuhan dan perintah Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia sebetulnya adalah perintah-perintah yang sederhana, namun seringkali kita gagal melakukannya karena kita punya pikiran dan juga isi hati yang begitu rumit untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu dengan ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka yang sangat tahu apa itu firman Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat jarang melakukan apa yang difirmankan. Seperti seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus yang bertanya, "Guru, bagaimana caranya agar aku dapat hidup kekal?" Yesus hanya mengatakan, "Apa yang kamu baca di dalam buku Taurat?" Dan ahli Taurat itu tahu gitu ya, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Maka Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi mereka kemudian hidup di dalam satu dunia yang dirumitkan, yang dipersulit oleh pikiran mereka. Siapakah sesama manusia? Siapakah yang kukasihi? Dan mereka memiliki banyak sekali status-status sosial yang membuat kasih sesuatu yang begitu sederhana menjadi sangat rumit untuk dilakukan. Suatu kali ada seorang yang mengalami kecelakaan. Dia ditabrak motor begitu ya, lalu dia terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi begitu ya, terkapar. Tidak lama kemudian datanglah seorang melihat ada seseorang yang jatuh gitu ya, lalu menghampiri. Bapak kenapa? Aduh, saya baru habis ketabrak motor, saya nggak bisa bangun. Lalu kemudian orang itu berkata kepada si bapak, "Bapak punten Pak, Bapak Jumatan apa
bagian yang mengatakan, pemimpin agama saya boleh menikah. Wah, puji Tuhan Pak, berarti kita sama-sama Protestan. Tapi punten Pak, Protestan itu kan banyak ya Pak ya. Bapak yang kalau misalkan kebaktian banyak tepuk tangan, aku yang diem-diem aja. Lalu si bapak itu mengatakan, oh ya saya yang kebaktiannya agak sedikit lebih hening gitu ya, nggak banyak tepuk tangan. Wah Pak, kita sama Pak. Tapi punten lagi Pak, kan kalau yang pensil-pensil itu kan ada banyak ya Pak. Bapak yang pakai bahasa suku atau enggak? Oh iya, kebetulan saya nggak pakai bahasa suku gitu. Wah Pak, kita berarti sama Pak. Pak, tapi punten Pak gitu ya. Tidak lama kemudian matilah si bapak itu gitu ya. Gak ditolong-tolong gitu. Dan ini adalah sebuah cerita yang juga sangat menggelitik. Kenapa? Karena itulah manusia. Kadang kita mau melakukan sesuatu itu kebanyakan mikirnya Bapak Ibu. Akhirnya nggak ada yang kita lakukan. Banyak yang kita hitung untung rugi. Siapa dia? Apa yang dia pernah lakukan ke kita? Kalau kita berbuat baik kepada dia, kita bakal dapat apa? Oh, kalau misalnya saya buat baik sama dia, tapi dianya begituin saya, ya sayanya rugi, nggak usah. Di dalam pikiran kita selalu banyak hal-hal yang membuat kita begitu sulit untuk melakukan kasih Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, setelah ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Ada perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan yang kita semua tahu. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus bertanya lagi, jadi siapakah sesama manusia? Jawabannya tidak jauh-jauh dari apa yang tertulis di dalam buku Taurat, yaitu mereka yang menunjukkan orang yang menunjukkan belas kasihan. Dan yang Tuhan Yesus katakan, gak ada yang baru lagi. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-37, Yesus berkata kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Satu hal yang susah untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, itu bukan karena firman yang susah, bukan karena firman yang sulit, bukan karena semuanya yang dari awal-awal tidak mungkin kita lakukan, bukan. Semua itu tidak ada di langit sehingga tidak ada yang bisa melakukan, enggak. Tetapi kadang-kadang apa yang ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu, yang bisa membuat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Menjadi sesama manusia itu sesuatu yang sangat biasa, yang natural. Ini adalah sebuah panggilan kasih yang Tuhan berikan, tapi kadang-kadang apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita hitung-hitung, semuanya itulah yang membuat kita menjadi sulit melakukan panggilan Allah. Kalau Bapak Ibu mengingat cerita Yunus mengalaminya juga gitu ya. Ketika Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, ketika Tuhan memanggil Yunus untuk memberitakan satu panggilan pertobatan karena Tuhan ingin memberikan pengampunan kepada Niniwe, itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang mudah dilakukan oleh Yunus. Dia tinggal pergi berangkat ke Niniwe, memberitakan apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan pesankan. Dan pesan itu bukan yang Tuhan suruh karang-karang dulu gitu ya. Nanti kamu berkhotbah, gitu, cari ilmu, enggak. Tuhan sendiri sudah menitipkan pesan itu kepada Yunus, dia tinggal pergi dan menyampaikan. Tapi kenapa begitu sulit sampai harus ada kisah di dalam perut ikan besar gitu ya selama 3 hari lamanya? Karena apa? Karena pikirannya Yunus. Sekalipun Yunus bukan orang yang jahat, bukan nabi yang jahat, tapi dia punya perhitungan di dalam otaknya. Tuhan nggak bisa dong. Kalau misalkan memang mereka sudah melakukan apa yang jahat, kenapa Tuhan harus memberikan pengampunan sedemikian rupa? Yang bikin susah apa? Yang bikin susah adalah isi pikirannya. Yang bikin susah adalah isi hatinya. Yang bikin susah adalah kehendaknya. Bapak Ibu sadarilah bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, kadang-kala mungkin itu nggak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan cinta kasih itu menjadi sesama manusia itu adalah sesuatu yang bukanlah abstrak dan hanya konsep semata, tetapi ini adalah sebuah tindakan. Karena cinta kasih, love is a verb gitu ya. Cinta kasih itu adalah sebuah kata kerja yang bukan hanya diperdengarkan, tetapi ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Yang bukan hanya dikhotbahkan, yang bukan hanya kita kasih tahu kepada orang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang kita pergumulkan dan juga kita lakukan kehidupan. Dan di sana kita menemukan
Iman Kristen itu bisa tumbuh, bisa hidup, dan kita juga bisa merasakan pertumbuhan itu bukan hanya semata-mata dengan cara menerima berkat Tuhan, tetapi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, di dalam sepanjang sejarah kekristenan, kita itu bisa bertumbuh karena kita melakukan. Kita itu dikenyangkan karena kita memberi. Kita itu bisa menjadi lebih besar karena kita mau mengasihi. Dan itu adalah iman kita. Dan itu adalah apa yang dibawa Yesus di dalam dunia. Bahwa keselamatan itu bisa terjadi ketika Tuhan Yesus datang hadir dan bisa memberikan diri. Dan Yesus mengatakan kalau engkau mau hidup, maka lakukanlah kasih. Paulus Fransiskus almarhum mengatakan, if you want to find life, give life. Kalau engkau mau menemukan kehidupan, berilah kehidupan. If you want to find hope, give hope. Kalau engkau ingin menemukan pengharapan, berikanlah pengharapan. If you want to find love, give love. Kalau engkau ingin menemukan cinta kasih, maka berikanlah kasih. Karena kita hidup, iman kita bertumbuh, kita bersukacita, kita merasakan damai sejahtera, bukan semata-mata karena kita dapat yang enak-enak dari Tuhan, enggak. Tetapi damai sejahtera itu bisa muncul ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yesus sendiri pun mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, dia mengatakan bahwa makanan adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Makanan kita bukan hanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan kita bukan hanya sesuatu yang kita terima dan kita nikmati di dunia. Tetapi makanan kita adalah ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, melakukan kehendak Bapa di surga. Maka kita akan menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu lebih susah mana, lebih capek mana? Lebih capek ikut Tuhan atau lebih capek gak ikut Tuhan? Lebih capek mana Bapak Ibu? Lebih capek ikut Tuhan. Kenapa? Karena kalau ikut Tuhan mesti memikul salib gitu ya. Suatu ketika saya pernah menonton sebuah video di media sosial. Ada seorang bertanya kepada teman-temannya pertanyaan yang sama. Menurut kalian lebih capek mana? Lebih capek melakukan kehendak Tuhan, kayak ikut Tuhan, atau lebih capek gak ikut Tuhan? Lalu saya ketika menonton itu dalam hati saya mengatakan, oh lebih capek ikut Tuhan lah ya. Di dalam Alkitab kan kita bakal menyangkal diri, kita pikul salib dan lain sebagainya. Lalu di video itu juga teman-temannya mengatakan, ya lebih capek ikut Tuhan lah, sama ya. Tapi kemudian orang ini mengatakan, tunggu dulu, lebih capek kita kalau misalkan gak ikut Tuhan. Kalau teman-temannya bertanya, loh kenapa? Karena coba kita bayangkan, kalau misalkan ikut Tuhan itu seperti kita berjalan ke arah kanan, anggaplah ke kanan, kita berjalan sejauh 3 km. Memang jalannya susah gitu ya, harus ada pikul salibnya, ada batu-batunya, ada yang batu besar, batu kecil, ada tanjakan, turunan, ada yang tajam-tajam dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berjalan 3 km itu kita akan sampai pada tujuan yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu kalau kita ikut Tuhan. Tapi kalau misalkan kita nggak ikut Tuhan, kita nggak melakukan kehendak Tuhan, itu seperti kita berjalan ke arah sebaliknya. Kita berjalan 3 km ke arah kiri. Sebuah jalan yang panjang, sebuah jalan yang lurus, yang tidak seperti jalan yang tadi, kita nggak banyak tanjakan dan turunan. Tetapi setelah kita berjalan 3 km, kita tidak akan menemukan apa-apa. Dan ketika tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan kebahagiaan, tidak menemukan damai sejahtera, tidak menemukan sesuatu yang dicari oleh jiwanya, maka ada 2 kemungkinan gitu ya. Bisa jadi dia terus jalan lagi, mencari lagi, tetapi bisa jadi juga dia berbalik dan juga
dia jalan 3 kilometer, lalu dia akan balik lagi 3 kilometer, 6 kilometer, dan kalau dia memang betul-betul mencari satu damai sejahtera yang kekal, satu kebahagiaan yang sejati, dia akan menempuh jalan yang sama. Jadi lebih capek mana? Lebih capek lagi ke Tuhan. Muter-muter jalannya gitu ya. Muter-muter nggak ketemu, akhirnya juga akan menempuh jalan yang sama. Lalu ketika saya menonton video itu, saya pikir-pikir, iya juga ya, betul juga. Kadang-kadang kita berpikir bahwa melakukan kehendak Tuhan itu adalah sebuah beban yang begitu berat. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan cinta kasih untuk sesama kita itu adalah sesuatu yang kok kayaknya rumit sekali, capek. Belum lagi nanti kalau misalkan melakukan kebaikan bisa jadi ada yang gak suka segala macam. Tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa itu adalah pilihan yang paling baik di antara segala pilihan yang lain. Karena ketika kita memilih untuk tidak mengikut Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berkebalikan dengan pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan apapun di dalam dunia ini. Mungkin kita bisa dapat materi karena kita melakukan ketidakjujuran, bisa jadi. Mungkin kita bisa mendapatkan pengakuan sosial, status, dan lain sebagainya, bisa jadi. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita akan tetap hampa. Maka masuk akal kalau misalkan ada orang yang kadang-kadang saya bertanya gitu ya, orang di dunia ini uangnya udah banyak tapi tetap korupsi. Itu kenapa sih? Karena hatinya nggak pernah cukup, nggak pernah merasa cukup, tidak pernah ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berjalan gitu ya, tidak menemukan apa-apa. Ada orang-orang yang terus mencari, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Mungkin banyak hal yang dia dapatkan di dunia ini, tetapi kebahagiaan dan damai itu tidak pernah ditemukan. Maka Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, kita memilih untuk melakukan kehendak-Nya, kita memilih untuk memberikan kasih kita kepada sesama kita. Kita memilih untuk mengendalikan diri kita, menyadari apa yang ada di dalam hati kita, dan tetap berusaha untuk melakukan apa yang baik. Itu adalah yang membawa kita kepada kehidupan. Maka Tuhan mengatakan, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dan dalam Ulangan pasal 30 juga, ketika umat diajak untuk menaati, memilih firman Tuhan, kalau kita baca sebuah ayat 14 gitu ya, itu adalah satu tindakan di mana kita memilih kehidupan. Maka ketika kita menjadi sesama manusia bagi sesama kita, memberikan cinta kasih kita, tanpa kita disibukkan oleh isi pikiran kita sedang memperoleh kehidupan yang Tuhan berikan. Selalu menjadi sesama manusia Bapak Ibu, selalu menjalankan perintah Tuhan, cinta kasih Tuhan, yang mungkin tertulis simpel gitu, tetapi kita berumur untuk bisa melakukannya, untuk bisa mengesampingkan dan juga meletakkan pikiran-pikiran